ya. Lalu yang namanya budayanya bagaimana kita menyikapi itu etikanya. Etikanya bagaimana dan acaranya tidak selalu upacara budaya itu. Termasuk kita nyapu di jalanan, nanam pohon bakau itu semua budayanya. Ini aja sebetulnya tiga ini. Tetap tatuannya apa? Karena tatu ini mencerminkan ajaran kebenaran dari apa yang kita bahas itu. Tatu dan kebenaran. Lalu etika itu bagaimana kita menyikapi. Yang ketiga, acaranya apa? Acaranya nggak selalu upacara. Acara itu hal-hal yang dalam keseharian kita lakukan. Implementasi, aplikasi. Nah ini sebetulnya namanya darsana. Darsana itu apa yang kita lakukan dalam kehidupan keseharian ini. Itu yang nanti Aji perlu kuatkan kepada peserta nanti. Mungkin kalau juri dikasih sempat. Iya pasti ada. Iya, itu Kenapa? dia. Karena ketika berargumen anak-anak kita yang amati sih memang tidak mengambil sumber takwanya apa nih Sastranya, Ini juga masalahnya waktu terlalu sempit mereka. Jadi ketika mereka mengucapkan topik penjelasan awal tatuannya, ini yang menyanggah ini mestinya lebih lama, maksudnya nggak cuma 2 menit 3 menit, paling nggak 5 menit ya, karena dia di sana bicara tatwa, bicara etika, bicara acara. Ini sanggahannya harus ini. Gitu. Nah kemudian sebetulnya ini sangat bagus acara ini, ya itu pertama memotivasi anak-anak muda itu. Kedua, anak muda ini akan menambah wawasan. Jadi dia belajar agama Hindu tidak hanya dari buku, dari apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, gitu loh. Seperti misalnya kayak tadi misalnya sejarah agama Hindu. Itu bukan sejarah agama Hindu diakui pemerintah, enggak. Masuknya Indonesia kapan? Kerajaan Hindu pertama itu tahun 130 Masehi. Ini harus tahu mereka, bukan abad keempat yang di Kutai itu, bukan. Bukan, justru yang Jawa Barat ini lanjutannya ke Kutai. Itu. Nah, ini mereka harus tahu. Lalu dari sini bagaimana perjalanan Hindu itu dari Jawa Barat, kemudian masuk ke Jawa Tengah ke Dieng, di sana muncul kerajaan Medang, ke timur lagi muncul di sana Sanjaya, Panangkarang, Rakyat Pikatan, muncul Prambanan. Nah, sebelum itu Prambanan kan 857. Sebelum itu sudah muncul Borobudur 825. Jadi dulu zaman Medang ini ada 2 aliran, satu Siwa, satu Buddha. Buddhanya membangun Borobudur, Siwanya membangun Prambanan. Konflik mereka. Konflik ini akhirnya yang Buddha mengalah, Balaputradewa mengalah pergi ke Palembang jadi Raja Sriwijaya, tapi membawa dendam. Rakyat Pikatan terus dia membangun Prambanan, belum selesai, diganti oleh Kayuwangi pengganti dia, lanjut Prambanan itu. Tapi yang sekarang pemahaman kita tentang Prambanan bahwa seolah-olah 3 candi itu yang utama. Bukan. Enggak, memang itu Ji. Bukan. 3 candi yang saya punya gambarnya ini. Karena kita memang awamnya sebelum 3 candi itu dibangun, sudah dibangun Candi Perwara yang tidak mendapatkan perhatian sampai sekarang. Di mana posisinya? Di ujung barat. Jadi kalau kita menghadap ke Candi Siwa, berasal dari tanah 19 kerajaan di Asia zaman itu. Itu candi pengamanan supaya Ini memang harus ada. Jadi Ji, dengan kegiatan Utsawa Dharma Ini kan orang-orang minterin semua. Sok tahu. Wah. Harapannya Ji tentang anak-anak yang mengikuti lomba Ini mereka harus dipoles lagi. Masih ada yang dipoles. Ya, kan di petunjuk ini jelas sebutkan apa poinnya, ada tatwa, etika, susila, sejarah. Itu mereka pemahaman tentang Pancasrada saja tidak tuntas. Padahal sebelum Pancasrada ada namanya 3 serada yang paling mendasar sebelum dikenalkan dengan Pancasrada. Itu Brihadaranya Upanishad, Adhyaya 5, Brahmana 2. Itulah yang kemudian dijadikan pedoman untuk Sudewadani. Itu lebih mendasar. Jadi di sana bicara Dhamma, Datta, Dayadwam, kan itu Sudewadani. Tapi itu sebenarnya Sudewadani itu janji suci, bukan hanya untuk orang yang bergabung untuk Hindu. Semua anak-anak remaja ketika akil balik harus itu ya. Iya, karena itu janji suci. Dan diikuti dengan sumpah dharma. Jadi Om Tat Sat Ekam Ewa Aditya itu sumpah dharma. Itulah yang mengikat orang itu. Kalau udah masuk Hindu jangan harap dia pindah agama. Berarti di Upayana cocok dong kalau itu dimasukkan. Persis. Upanayana ya. Persis. Saya laksanakan di Karanganyar, Pekalongan, terus Gresik. Saya lakukan itu. Jadi setiap anak-anak yang sudah akil balik, ketika dia goncang dengan
perkembangan hormonnya harus diikat lagi dengan janji suci itu. Janji suci sumpah dharma. Kemudian jempol kanan diikat dengan benang tridatu supaya langkahnya dia selalu langkah kanan. Gitu. Tapi semua peserta bagus semua ya, Ji. Hah? Semua peserta bagus semua ya, Ji. Saya hanya lihat satu. Jangan melihat kemampuan mereka, pengetahuan. Iya. Lihat semangatnya. Ya, semangat ya, ya. Tinggal gembleng aja. Setelah itu baru berikan ke mereka yang namanya Pancasrada. Iya. Lalu kaitannya dengan kenapa ada Pancayatnya? Iya. Apa hubungannya Punarbawa Karmapala dengan manusia aja dan buta aja? Iya. Ini digembleng. Kalau itu udah basic jadi kekuatan Loh dia. Ya? iya, kita kan salahnya di situ. Ini gembleng. Jadi mereka motivasi, wawasannya bertambah dan mereka tahu seperti apa agama Hindu itu. Iya, jadi Strada dan Bakti nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa, tetap satu jalur. Satu jalur. Ya. Oke. Ini yang saya lihat,